Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah menghadapi penolakan. Kita buka bersama terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 21 dan ayat 23. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 9 ayat 21 sampai ayat 23. Maaf. Kisah Para Rasul 9 ayat 21 dan 23. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Ayatnya yang ke-23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat dari perikop ini bahwa ada peristiwa di mana Saulus ditolak di dalam lingkungan orang-orang pada saat itu. Nah, setelah Saulus atau Paulus ini ya, Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus setelah dia bertobat, ketika dia menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, banyak dari seluruh dari bidang-bidang kehidupannya yang berubah ya. Kehidupan dari Saulus saat ini berubah, di mana visi hidup Saulus saat ini adalah memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Yang dahulunya Saulus membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, kehidupannya berubah. Saat ini justru Paulus memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun di dalam kehidupannya saat ini ketika sudah menerima Tuhan Yesus, Saulus atau Paulus ini harus terus berjuang karena begitu banyak tantangan yang ia hadapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya orang-orang Yahudi di Damsyik, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang ada di Yerusalem. Mereka meragukan keberadaan Paulus ya. Mereka meragukan bahwa Paulus ini apakah dia benar-benar percaya sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan bahkan mereka menyiapkan sebuah rencana untuk membunuh Paulus. Nah, selain itu kita bisa melihat juga ada murid-murid di Yerusalem yang takut ya dengan keberadaan Paulus ini. Mereka benar-benar tidak yakin apakah Paulus ini benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, namun Bapak Ibu, dari penolakan-penolakan yang dialami oleh Paulus ini, ada hal yang menarik dan luar biasa ya yang terjadi dalam setiap tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Ada begitu banyak pertolongan yang nyata dalam kehidupannya. Contohnya, Paulus dibebaskan dari rencana pembunuhan di Damsyik. Para murid Yesus menurunkannya dari atas tembok kota dengan menggunakan sebuah keranjang. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-25. Kemudian Paulus disambut oleh seorang yang bernama Barnabas di Yerusalem, dan Barnabas inilah orang yang meyakinkan para rasul lainnya bahwa Paulus sudah berubah dan Paulus sudah menerima Tuhan Yesus. Kemudian juga ada peristiwa di mana jemaat-jemaat Kristus, jemaat-jemaat Tuhan Yesus, jemaat mula-mula pada saat itu, mereka membawa Saulus keluar dari Yerusalem yaitu untuk menyelamatkan dia. Ini adalah hal-hal luar biasa, pertolongan-pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan Paulus ketika dia mengalami penolakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengambil komitmen untuk memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, ada bermacam-macam tantangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu contoh tantangan itu adalah penolakan dari orang-orang di sekitar kita, seperti yang dialami oleh Paulus ini. Dan tentunya tidak mudah Bapak Ibu menghadapi penolakan ini. Karena Paulus pada saat itu dan kita pun pada saat ini, setiap hari kita akan selalu bertemu dengan orang banyak, bahkan beraktivitas bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya setiap tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga yang dialami oleh Paulus pada saat itu adalah ujian terhadap iman kita, terhadap kepercayaan kita, terhadap komitmen kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar memegang keyakinan, benar-benar percaya sungguh hanya kepada Tuhan Yesus dan mengutamakan Dia dalam setiap kehidupan kita.
Mungkin saat ini Bapak Ibu ada di antara kita yang mengalami penolakan itu, baik di tengah keluarga, masyarakat, rekan kerja, rekan sekolah, dan lain sebagainya. Khususnya karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar dari kehidupan Paulus. Bagaimana untuk bisa menghadapi tantangan penolakan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu adalah tetap berbuat baik. Dalam ayatnya yang ke-22 ada satu kalimat yang berbunyi demikian. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ya, akan tetapi Saulus atau Paulus semakin besar pengaruhnya. Di sini kita melihat bahwa kehidupan Paulus walaupun dia ditolak tetapi dia bisa membawa pengaruh yang besar. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Paulus ini? Paulus hidup tetap di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Dia tetap melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Hidup yang dapat membawa pengaruh ya atau berpengaruh besar ya adalah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan Paulus yang menjadi berkat ya sehingga dapat berpengaruh bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan hidup yang menjadi berkat itu adalah kehidupan yang diisi dengan tindakan atau perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan perbuatan baik yang dilakukan oleh Paulus yang membuat dia besar pengaruhnya adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan inilah yang juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita mengalami penolakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetap berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita bisa melakukannya dengan rela memaafkan, ya. Tetap mengasihi mereka, tidak menyimpan dendam ataupun kebencian dalam hati kita. Kemudian mendoakan mereka supaya Tuhan menjamah hati mereka, melembutkan hati mereka. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan ini pun yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga kita melihat bahwa Paulus bisa berdampak kehidupannya. Dia bisa membawa pengaruh di tengah-tengah lingkungan yang orang-orang di sana menolak dia. Tapi dia bisa menjadi berkat melalui perbuatannya yang benar, yang baik. Melalui sikapnya yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melakukannya. Dan kemudian hal yang kedua ya, yang dilakukan oleh Paulus bagaimana supaya bisa menghadapi penolakan yaitu adalah tidak kabur. Di dalam ayatnya yang ke-28 kita bisa melihat di sana, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Memang Paulus, jika kita melihat dalam keseluruhan perikop ini, Paulus berpindah-pindah ya dari tempat satu ke tempat yang lain. Tetapi ketika Paulus berpindah tempat itu dia tidak melarikan diri. Tetapi karena itu adalah bentuk pembelaan Tuhan atas kehidupannya. Sehingga Tuhan mengirimkan orang-orang ya, bahkan Barnabas yang membantu Paulus untuk bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tetapi sesungguhnya Paulus tidak kabur. Tapi itu adalah bentuk pertolongan Tuhan di mana Tuhan membela kehidupannya. Paulus tidak kabur, ia tetap bertahan pada situasi itu. Ya, ia tidak menolak kenyataan yang ada. Dan juga Paulus tidak kabur dari Tuhan Yesus. Dalam artian Paulus tidak pernah melepas kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Meskipun orang-orang di sekitarnya meragukan dia. Meskipun orang-orang di sekitarnya menolak dia. Seperti di dalam ayat 28 tadi, kita bisa melihat kembali bahwa dengan keberaniannya Paulus tetap mengajar dalam nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia ditolak, Paulus tetap memegang teguh imannya. Bahkan dia tetap dengan berani memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja satu-satunya. Dan Bapak Ibu, jika kita sedang mengalami penolakan-penolakan ini, hendaklah kita selalu memegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita akan Dia. Karena mungkin beratnya tekanan, ya, karena penolakan-penolakan yang kita alami. Jangan sampai juga kita kecewa dan mempersalahkan Tuhan atas kondisi sulit yang kita alami. Karena Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan satu-satunya dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi setiap penolakan-penolakan itu jika kita meninggalkan Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan bagi kita.
Tentunya kita tidak akan mampu menghadapinya jika kita meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu jadilah seperti Paulus yang tetap setia dan percaya dan juga berani memberitakan firman Tuhan. Kita pun tetaplah setia dan berani menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita melalui tindakan, melalui perbuatan, melalui perkataan kita yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang mungkin menolak kita saat-saat ini, mereka bisa tersentuh hatinya. Kemudian pada akhirnya mereka bisa menerima keberadaan kita dengan tulus dan mereka juga bisa menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari melalui renungan firman Tuhan kita belajar ketika kita menghadapi penolakan-penolakan dalam hidup kita, tetaplah bertahan dan hadapilah, yaitu dengan menunjukkan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang selalu melakukan hal-hal yang baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian tidak kabur, tidak kabur dari situasi yang kita alami dan juga tidak kabur dari Tuhan, melainkan selalu percaya akan Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat berkat-Mu melalui firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan Roh Kudus tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Supaya kehidupan kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kehidupan kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Allah, Engkau yang memanggil keluarga besar GPDI LSAD Magelang kepada persekutuan dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan adalah setia. Kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sambut dan kami sudah terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.